Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ya. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita di Zoom ini. Insya Allah kita sama-sama berniat untuk hadir di majelis ilmu, sharing. Semoga ini semua menjadi tanda daripada Allah ingin memberikan kebaikan di dalam hidup kita. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan di dalam hidupnya, caranya itu adalah yufaqihu fiddin. Maka salah satu daripada cara seseorang agar senantiasa mendapatkan kebaikan dalam hidupnya adalah dia memiliki semangat untuk terus-menerus menambah ilmu. Dia memiliki semangat untuk selalu hadir di majelis ilmu, semangat untuk kemudian terus menambah pemahamannya tentang ilmu agama ini, ya. Sehingga kemudian cara itulah dia kemudian diberikan oleh Allah pemahaman akan agama, lalu kemudian pemahaman itu digunakan untuk menstandarisasi seluruh aktivitas di dalam kehidupannya. Berikutnya kita sampaikan selawat dan salam kepada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memperbanyak Allah cukup Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya ingin coba mungkin tentang apa definisi daripada al-hajr. Jadi fi malihi, artinya mencegah seseorang manusia dari melakukan tasarruf, melakukan pengelolaan terhadap hartanya, au fi ba'dihi limaslahatin, atau pengelolaan harta itu baik sebagian maupun secara keseluruhan untuk suatu kemaslahatan, ya. Nah, nanti kemaslahatan itu kita akan bagi dua, ada kemaslahatan untuk diri pemilik harta dan juga ada kemaslahatan. Seseorang tertentu, ya, min nufusi tasarrufihil qawli, ya, jadi pembatasan seseorang sehingga Nah, kita sudah bahas bahwa namanya al-hajru, ya, pembatasan di dalam mengelola sebuah harta. Secara umum kita bagi dua, ya. Ada yang pembatasannya itu untuk kepentingan orang yang kita batasi kewenangannya, dan ada juga untuk kepentingan orang lain, ya. Nah, kalau yang kita batasi untuk kepentingan orang yang kita batasi kewenangannya itu adalah yang pertama anak kecil dan orang gila. Nah, ini sudah kita bahas di pekan yang lalu. Pagi hari ini kita akan coba bahas tentang safih, ya. Safih ini adalah orang yang
kurang akal dan juga boros. Lalu kemudian pembatasan kepada orang itu juga ada yang untuk kepentingan orang lain. Nah, ini untuk orang yang muflis dan memiliki banyak hutang. Oke, sekarang kita lanjut kepada as-safih ya. As-safihu. Nah, siapa yang disebut dengan safih? Safih itu berarti khiffatul akli ya, wa nuqsanur ra'i. Jadi as-safih itu adalah orang yang memiliki kedangkalan akal dan lemahnya pertimbangan. Nah, itu makna secara bahasa yang disebut dengan as-safih ya. Jadi secara akal memiliki kedangkalan akal dan juga nuqsanur ra'i. Jadi lemah atau sedikit pertimbangannya. Secara syar'i, Imam Nawawi menjelaskan bahwa as-safihu huwa allazi yudayyi'u malahu wa yufsiduhu bisu'it tasarrufi. Jadi yang disebut dengan safi itu adalah orang yang menyanyiakan hartanya dan merusaknya karena buruknya pengelolaan. Itu yang disebut dengan asaf. Tutus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman. Jadi di sini ada as-sufaha'a. Jadi orang-orang yang safih, orang-orang yang kurang akalnya dan juga pemboros. Itu disebut dengan tadi as-safih kan. Jadi wala tutus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian serahkan harta kepada orang-orang yang safih yang Allah jadikan sebagai penopang kehidupan kalian ya. Jadi ayat ini menjadi dasar bahwa safih dapat dibatasi dalam pengelolaan hartanya. Selain dalil yang sudah kita sebutkan itu kepada orang yang masih kecil dan juga pada anak-anak ya. Nah, pertanyaannya apa tanda-tanda safih ini ya? Tanda-tanda orang yang kurang akal dan juga boros itu apa tanda-tandanya? Tadi sudah kita bahas bahwa orang safih ini sudah balik dan juga para ulama tidak menetapkan angka nominal tertentu ya, jadi tidak ditetapkan angka nominal tertentu ketika dia membelanjakan harta atau ketika dia menghambur-hamburkan uang. Jadi tidak ditentukan angka nominal tertentu, tetapi itu dilihat pola perilaku pengelolaan hartanya. Jadi yang dilihat itu adalah pola perilaku pengelolaan hartanya. Nah, apa tandanya? Yang pertama, dia menghamburkan harta tanpa manfaat yang diakui oleh syariat. Nah, ini tanda orang yang safi. Misalnya membeli barang yang tidak diperlukan secara berlebihan, menghabiskan uang untuk kesia-siaan, termasuk menghamburkan warisan dalam waktu singkat. Ya. Contohkan misalnya seorang memiliki harta warisan 2 miliar lalu dalam beberapa bulan saja habis untuk pesta, hiburan, dan kemewahan tanpa kebutuhan yang wajar. Ya, jadi ini yang pertama ya. Jadi menghamburkan harta tanpa manfaat yang diakui oleh syariat. Jadi sebenarnya kalau di dalam Islam seorang muslim itu kan memiliki kewajiban untuk belajar. Nah, pekan lalu kita sudah membahas tentang definisi balik, definisi orang yang sudah dewasa. Jadi balik itu ada balik yang secara biologis itu sampai. Jadi balik itu secara bahasa kan artinya sampai. Jadi orang yang sudah sampai.
Jadi sampai itu apa? Yang pertama secara biologis sudah sampailah tahap kematangan fungsi-fungsi reproduksinya. Nah, jadi kalau laki-laki berarti dianggap sudah balik, itu sudah muncul tanda-tanda dia sudah bisa kawin ya, atau bisa dinikahkan ya. Katakanlah suaranya sudah parau, muncul jakun, ya pasti itu adalah ihtilam, mimpi basah. Muncul jenggot dan seterusnya, suara berubah. Atau wanita ketika sudah datang bulan, itu sudah balik. Nah, tetapi balik secara biologis ini itu sesuatu yang diusahakan atau tidak ya pasti akan ketemu ya, selama konsumsi kebutuhan nutrisinya mencukupi, maka insya Allah fungsi-fungsi reproduksinya itu akan muncul seiring dengan qada Allah padanya ya. Jadi Allah sudah menetapkan ya seperti itulah bawaan manusia. Nah, tetapi tentu saja tidak cukup ya. Maka ada yang disebut dengan akil ya, akil. Jadi sudah berfungsi akalnya. Maka ada istilah akil balik. Jadi selain selain dia itu balik secara biologis, maka juga yang sudah sampai itu adalah fungsi akalnya. Jadi fungsi akalnya sudah bisa membedakan mana baik dan buruk, mana halal dan haram, mana perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang sia-sia. Dan itu semua diperoleh melalui proses pendidikan ya, pengajaran, pembiasaan, teladan, pengajaran dari guru. Nah itu ya, maka di dalam Islam seseorang itu memiliki kewajiban tholabul ilmi ya, kewajiban menuntut ilmu, sehingga dia paham bagaimana atau apa yang harusnya dilakukan oleh seseorang. Di antaranya seperti disebutkan dalam hadis Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ya, jadi di antara kebaikan hidupnya seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Nah, sehingga kehidupan seorang muslim itu akan fokus kepada sesuatu yang memberikan manfaat. Baik manfaatnya itu untuk keperluan duniawi, berupa misalnya peningkatan skill, peningkatan kemampuan, wawasan dan seterusnya, atau sesuatu yang berdampak sampai akhirat ya, sesuatu yang menambah pahala, menambah kebaikan dan seterusnya. Jadi pemikiran seorang muslim itu seperti itu ya. Jadi dia senantiasa bervisi kemanfaatan ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu pembahasan yang kemudian dimulai dari pembahasan akidah ya, tentang bagaimana seseorang membangun kesadaran bahwa dia sadar dia itu pertama dari mana. Banyak juga pesertanya non-muslim itu juga dimasukkan, tetapi mereka modifikasi ya, terutama pada bagian untuk apa di dunia ini ya. Jadi syarat yang bukan akidah Islam itu dia hanya memberikan manfaat kepada orang lain. Tetapi bagi seorang muslim itu diperluas ya. Jadi manfaatnya itu adalah manfaat yang mengandung bukan sekadar kebaikan kepada orang lain, tetapi juga sesuatu yang secara syar'i memang menghasilkan pahala. Nah gitu ya. Karena ada juga orang yang bermanfaat orang lain, tapi bagi dia itu sesuatu yang malah menghasilkan dosa. Nah itu yang kemudian ditanamkan kepada seseorang muslim ya. Jadi sejak kecil dia ditanamkan pendidikan keislaman yang kuat, sehingga memiliki pemahaman bagaimana memiliki visi hidup yang produktif. Nah itu dulu ya, sehingga ketika dia sudah dewasa balik dengan pemahaman itu,
ketika dia memiliki harta, maka dia bisa manfaatkan dengan baik, ya, jadi tidak disia-siakan. Dan dia paham tentang hukum al-hajru ini, nah, gitu ya. Jadi tanda al-hajru itu yang pertama, dia menghambur oleh syariat. Nah, kemudian tanda berikutnya safi, ya, tadi kan kita bahas tentang safi, ya. Jadi safi itu apa tandanya bahwa seseorang itu dikatakan dia orang yang safi, ya, kurang akal dan juga pemborok. Itu berulang kali melakukan transaksi yang merugikan diri sendiri. Ini juga tanda safi, ya. Misalnya dia menjual aset jauh di bawah harga pasar tanpa alasan yang masuk di akal. Nah, orang-orang yang seperti ini sudah berulang kali melakukan, maka dia dicegah untuk menjual sendiri hartanya. Berarti ada yang salah, bukan yang salah, ya. Ada mindset yang mungkin keliru pada dirinya. Ini ya. kita belajar tentang termasuk dia membeli barang dengan ya. harga yang sangat tidak wajar karena tidak peduli pada nilai harta. Ya, mungkin karena merasa uangnya sangat banyak, tidak berseri, lalu kemudian dia memanfaatkan untuk ini. Ya. Nah, itu kalau ketika mindsetnya itu hanya pada harta, ya. Kalau dia punya mindset yang bagus, maka itu bisa dia pakai untuk kemaslahatan umat, ya kan. Nah, tapi kalau kemudian dia manfaatkan untuk melakukan transaksi yang merugikan diri sendiri, dan itu dilakukan berulang kali, maka itu menjadi tanda bahwa dia safi, ya, seperti itu. Jamaknya sufaha, ya, tadi sebutkan. Kemudian yang ketiga, ya, dia tidak mampu membedakan maslahat dan mudarat harta. Misalnya terus menghabiskan modal usaha tanpa ada perhitungan, ya, gitu ya. Bagaimana mengeluarkan saja tanpa ada perhitungan, atau mengeluarkan uang pada hal yang merusak kehidupannya. Itu, ya, jadi tidak bisa membedakan maslahat dan mudarat daripada harta. Kenapa? Itu tadi salah satunya tadi kan yang disebutkan oleh Imam Nawawi adalah dia kurang pertimbangan terhadap hartanya. Kemudian yang keempat, di antara tanda safi itu adalah ketika orang menggunakan harta untuk perbuatan haram. Ya, jadi ulama itu kan mendefinisikan yang disebut dengan perbuatan mubazir itu adalah penggunaan harta pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nah, jadi sebagian fuqaha memasukkan, ya, bahwa ketika harta itu dia pergunakan untuk sesuatu yang haram, misalnya dia pakai untuk berjudi, pakai mabuk-mabukan, ya, membeli narkoba, ya, lalu kemudian membeli hal-hal yang sifatnya maksiat dan terus-menerus dilakukan, maka itu adalah salah satu indikator bahwa dia itu adalah safi, ya. Jadi kurang akal, lalu kemudian boros dan tidak memiliki pertimbangan untuk penggunaan harta pada sesuatu yang sifatnya syar'i, ya. Jadi dia banyak menggunakan untuk sesuatu yang perbuatan haram. Nah, kalau dia melakukan ini, maka ini adalah tanda safi, ya. Kemudian yang kelima, tidak mampu menjaga harta secara umum. Jadi Imam Syafi'i menjelaskan bahwa arus kedewasaan, ya, itu adalah islahul mali wa husnul tasarrufi fihi. Jadi islahul mali, ya, jadi wa husnul tasarrufi fihi. Jadi kemampuan menjaga harta dan mengelolanya dengan baik. Itu disebut dengan rushd atau kedewasaan dalam pengelolaan harta, yang sudah kita bahas di sebelumnya, ya. Jadi ketika anak-anak masih kecil, itu kan disebutkan hartanya dikelola oleh walinya. Kapan harta itu diberikan kepadanya? Itu ketika dia sudah balik, usianya bisa dinikahkan dan sudah muncul namanya rushd. Jadi rushd itu
kecakapan ya, kecakapan dalam pengelolaan harta. Maka rusyd itu lawannya adalah safih. Nah, bisa juga disebut safah, sama ya. Safih itu orangnya, safah itu adalah perbuatannya. Nah, lawan daripada syafah. Jadi kalau ketika dia tidak mampu mengelola dengan baik, berarti dia masih posisinya sebagai safih ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan, apakah dalam mengelola harta ya, sebaliknya ada orang kaya tetapi dia safih. Nah, jadi dikembalikan kepada indikator-indikator yang disebutkan tadi. Otomatis dia safih? Jawabannya juga tidak ya. Kenapa? Karena kerugian bisnis bisa terjadi kepada siapa saja. Nah, safih itu bukan diukur dari hasil, tetapi cara pengelolaan. Ya, kalau hasil bisa saja dia menghasilkan banyak harta, tetapi kan dari jalan yang haram. Maka safih itu diukur dari cara pengelolaannya. Ketika cara pengelolaannya sudah benar, maka yaitu namanya bisnis, resikonya kan dua. Kalau tidak untung, ya rugi. Atau mungkin impas ya, ada titik tengah. Kalau pengelolanya sudah baik, maka tinggal mungkin ngatur strategi, cara-cara yang lain lagi ya. Mungkin cara ini dianggap baik, tapi sudah tidak update, ya kan. Ada ilmu baru, misalnya ada ilmu baru yang kemudian bisa lebih maksimal lagi penjualannya. Misalnya begitu ya. Biasalah ya, namanya tren bisnis itu kan selalu berubah-ubah. Apa yang ilmu yang dipakai penjualan hari ini pedagang yang mengalami kerugian karena kondisi pasar. Nah, itu bukanlah safih ya. Tapi kalau pedagangnya itu menghabiskan modal untuk sesuatu yang haram, tidak bermanfaat, misalnya dia pakai berjudi, maka itu disebut dengan safih. Nah, itu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang dia keluarkan harta yang sangat banyak? Ini kita belajar fikih muamalah ya, Bapak Ibu. Sedekah ya. Apakah itu juga bisa disebut safih ya? Nah, para ulama membahas ini secara khusus, maka perlu kita lihat faktanya ya. Kita lihat faktanya. Jika seseorang itu banyak sedekah, banyak membantu orang lain, namun masih dalam batas kemampuan dan tidak menelantarkan kewajiban, maka itu bukanlah safih. Ya, jadi kalau dia banyak sedekah, tetapi dia tetap memberikan nafkah kepada orang yang wajib dinafkahi, ya. Dia tetap berikan nafkah kepada anak istrinya, lalu kemudian dia juga tidak menelantarkan dirinya ya. Jadi kita tidak boleh juga pelit terhadap diri kita kan. Ada perlu juga memenuhi kebutuhan pribadi. Maka itu bukan safih ya. Nah, tetapi kalau misalnya ada orang yang suka sedekah ya, royal sekali sedekah sama orang lain, dia bantu banyak orang, tetapi jadi tidak memahami mana yang harusnya wajib yang didahulukan dan mana yang sebenarnya hukumnya sunnah saja. Jadi dia banyak sedekah tetapi menelantarkan keluarga atau membahayakan hak orang lain, maka hakim dapat mempertimbangkan untuk dihajar, bukan
dihajar dipukul ya, tetapi dibatasi kewenangan menggunakan hartanya sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, apa kriteria ya Rusdi itu? Berarti dia bisa mengelola harta dengan baik. Maka kebalikannya, maka Rusdi itu adalah kebalikan dari safah atau safi. Safi itu sekali lagi, safi itu orangnya, ya. Kalau safah itu adalah perilakunya atau perbuatannya, perbuatan borosnya. Itu sudah muncul kematangan dalam pengelolaan harta. Jadi para ulama itu menyebutkan, menjelaskan bahwa ada orang namanya Rusdi, ya kan? Orang yang kadang diartikan cerdas, kemudian memiliki kematangan dalam pengelolaan harta, itu Rusdi, Rusdun atau Rusdan, ya. Ahmad Rusdan, kan ada orang namanya Ahmad Rusdan. Nah, para ulama menjelaskan Rusd itu, ya, kecakapan atau kematangan dalam pengelolaan harta itu mencakup, yang pertama dia mampu menjaga hartanya, ya, tidak mudah untuk kemudian dia lepaskan begitu saja. Kemudian kemampuan untuk membelanjakan secara wajar, lalu kemudian tidak menghamburkan harta, dan mampu dia bisa membeli dengan harga yang wajar. Kalaupun mau dia jual juga dengan harga yang wajar, ya. Jadi ya jadi kalau dia ketemu orang lain ya normal gitu ya. Tetapi ada Nanti kalaupun ada keluarga, tetangga atau masyarakat hanya mengamati atau melihat tanda-tanda yang disebutkan tadi, lalu kemudian dia menyampaikan kepada qadhi, ya, lalu kemudian supaya dilakukan pembatasan. Kenapa? Karena hajar itu merupakan pembatasan hak milik sehingga harus ditetapkan berdasarkan bukti. Nah gitu. Nah kita buat contoh kasus ya. Jadi seseorang mendapatkan warisan 5 miliar dalam 6 bulan, ya kemudian beli mobil mewah berlebihan, ya kemudian dia pakai uangnya itu poya-poya, dia berjudi online, lalu kemudian maka ini termasuk indikasi kuat safah, ya, perbuatan safi. Nah gitu ya, ini menjadi indikasi kuat. Tapi sekali lagi, putusan daripada qadhi, ya. Nah karena memang di dalam Islam qadhi itu nanti atau hakim yang sifatnya itu menyelesaikan persoalan umum di masyarakat, seperti misalnya kasus-kasus kejahatan, ya, pencurian, pemerkosaan dan seterusnya, termasuk yang ini, ya. Lalu kemudian ada namanya qadhi hizbah. Ya, qadhi hizbah itu adalah qadhi yang khusus mengawasi kegiatan perekonomian di masyarakat. Nah, kalau kita nonton itu dia nanti akan mengawasi
kegiatan ekonomi, misalnya ada timbangan yang curang, ada orang yang menjual barang bagus dicampur dengan barang busuk dan seterusnya. Itu namanya kodi hisbah. Nah, nanti kemudian ada namanya kodi kudot. Ya, kodi kudot itu kodi hakim yang menyelesaikan persoalan ketika terjadi perselisihan antara rakyat dengan penyelenggara pemerintahan. Kalau sekarang itu mungkin kita sebut sebagai PTUN ya. Jadi kalau ada kezoliman yang muncul karena kebijakan pemerintah dari atas sampai ke bawah ya, pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Misalnya ada aturan-aturan atau apa semua yang kemudian menyebabkan masyarakat itu merasa terzolimi ya. Nah, dia boleh mengadu kepada kodi, tapi ada kodi yang khusus namanya kodi kodi mazolim ya, bukan kodi kudut, kodi mazolim. Nah, nanti seluruh kodi ini ketuanya yang paling tertinggi itu yang disebut dengan kodi kudot ya, jadi kepalanya hakim ya, mungkin sekarang semacam mahkamah agung atau diangkat dari ulama yang dianggap mumpuni dalam sebuah ilmu ya, jadi diangkat sebagai kepala. Nah, hakim itu nanti akan banyak ya diangkat di tengah masyarakat dan mengawasi kehidupan masyarakat, sehingga kehidupannya itu senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, ketika kemudian ada masyarakat yang kemudian terindikasi safi, itu kemudian langsung dilaporkan supaya kemudian dilakukan pembatasan seperti itu. Itu kasus pertama ya. Nah, kasus yang kedua, seseorang kehilangan uang karena investasi kan. Jadi itu sesuatu kerugian yang sifatnya wajar, maka ini tidak disebut sebagai safi. Kemudian kasus yang ketiga ya, jika seseorang itu setiap bulan menghabiskan seluruh penghasilannya untuk main game, ya kan, hiburan, kemudian barang yang tidak dibutuhkan, sementara dia ada utang dan kebutuhan pokok keluarga ya, nafkah keluarga, itu kemudian terbengkalai. Nah, yang seperti ini bisa menjadi indikator ya safi, atau dia melakukan safah jika terus menerus dan terbukti merusak harta ya. Jadi ada suatu kewajiban dia tidak penuhi, sementara yang lain yang sifatnya hanya game, hanya hiburan, lalu barang-barang tidak dibutuhkan dia habiskan hartanya ke sana, maka ini menjadi indikator bahwa dia melakukan aktivitas safah ya. Nah, kesimpulannya ini sebagai kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas di atas. Jadi safi ya dalam bab hajar ya, dalam bab pembatasan harta itu bukan sekedar orang yang boros sesekali ya, bukan ya, tetapi orang yang secara nyata dan berulang. Jadi yudoji ulmalahu wa yufsiduhu bisul tasarufi. Jadi dia menyanyiakan dan merusak hartanya karena buruknya pengelolaan. Nah, tandanya tadi sudah kita bahas ya. Jadi tandanya dia menghamburkan harta tanpa ada manfaat yang diakui syariat. Lalu tanpa
silakan mungkin pakar ya. Baik Pak Ustadz. Ya silakan Pak, Pak Arnoldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Arnoldi. Ini Ustaz, kita kan di Indonesia khusus Ustaz ya. Iya betul. Tadi dikatakan yang memutuskan bahwa dilakukannya hijrah itu kan adalah para ulama ya Ustaz ya. Iya, Qadi, betul. Qadi ya. Jadi berdasarkan ada kenyataan yang ada di majelis ulama kita itu kan mayoritas adalah basic orang yang basic agama Ustaz. Betul ya. Sedangkan kasus itu terjadi kan secara bisnis ekonomi apa? Jadi yang kewenangan yang penjagaan harta bagi rakyatnya. Ini kan sebenarnya hukum yang disiapkan oleh negara, aturan yang disiapkan oleh negara supaya menjaga rakyatnya, masyarakatnya dari perbuatan yang mengakibatkannya itu menjaga dirinya kan, tapi untuk keluarga yang dia nafkahi misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada tidak dinafkahi atau misalnya nafkahnya kurang, tetapi di sisi lain dia kelihatan mewah, tetapi pada hal-hal yang istilahnya itu hanya untuk hal-hal yang ya supaya dilihat orang nampak kaya, atau misalnya pada hal-hal yang mungkin tidak begitu hidup, misalnya uangnya habis dipakai untuk bermain game misalnya, mungkin tidak sampai judi ya, tetapi di game itu kan nanti banyak beli-beli ini, padahal itu hanya untuk kesenangan saja ya. Sementara kemudian keluarganya yang betul-betul butuh penafkahan, atau mungkin anaknya butuh uang sekolah dan sebagainya, itu malah terlantar. Nah seperti itu. Nah untuk menangani ini, itu kan memang harusnya ada hakim yang memang untuk itu ya kesana ya, sehingga nanti ketika misalnya si istri ini kan harus ada aduan dulu kan, ada aduan dari keluarga. Jadi ada aduan dari keluarga untuk kemudian mengadukan perbuatan safih yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Jadi kalau sekarang disebutkan misalnya majelis ulama itu kan secara dia adalah organisasi kumpulan ulama yang membahas tentang solusi fatwa. Dia bukanlah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan, kan gitu Pak ya. Jadi ketika misalnya ada sebuah perbuatan, misalnya apakah sesuatu itu perbuatannya itu haram atau maksiat, nah ulama itu cuma bisa menasehati aja kan. Dia tidak bisa datang sendiri yang kemudian membubarkan atau menangkapi. Nah, kalaupun bisa, dia cuma bisa memberikan rekomendasi. Ya, seperti itu. Karena memang ya secara kewenangan tidak sampai ke sana. Kalau ini mungkin kita tepatnya itu kepada hakim, kalaupun dia mengurusi agama, yang masuk ke dalam pengadilan agama. Nah, cuman masalahnya mungkin hakim pengadilan agama tidak sampai ke sini kewenangannya gitu ya. Atau belum ada kemudian yang mengadukan ketika misalnya ada keluarga yang melakukan ini. Meskipun ini terjadi banyak di masyarakat kan, banyak sekali di masyarakat itu yang melakukan perbuatan safah ini ya, orangnya disebut dengan safih.
Nah gitu Pak Rinaldi ya. Ini Ustaz, saya kan pernah ngobrol sama oknum pengadilan agama Kota Medan. Ya personal ya. Iya personal. Saya bicara tentang harta sama ekonomi syariah. Iya. Banyak nggak sesuai yang kita pelajari, Ustaz. Iya betul. Saya nggak menyalahkan karena memang basic agama. Iya betul. Dia mempelajari itu ada istilah-istilah perbankan, nanti dia banyak salah, Ustaz. Iya. Nah, jadi kalau kasus seperti ini kan tadi hanya sebatas saran dari pihak keluarga ya, Ustaz ya. Iya. Nah, tapi kalau dia menjalankan terus tanpa mengindahkan saran keluarga, apakah level dosanya sebesar apa dosa, Ustaz? Apa namanya? Kalau yang melakukan safi itu tentu saja dia berdosa Pak kan. Karena yang pertama kalau dia keluar menafkahi keluarga dan itu adalah kewajiban kan seperti itu. Kemudian apa namanya? Setiap apa yang diberikan kepada kita itu kan akan dipertanggungjawabkan kepada Allah ya. Setiap yang dititipkan kepada kita. Jadi apa namanya? Tidak akan bergeser kaki anak Adam ya sampai kemudian ditanya tentang apa ya, tentang umurnya ya kan, tentang masa mudanya. Nah termasuk semua yang dititipkan kepada kita ini ya, tentang pemanfaatannya, tentang harta ya, dari mana dia peroleh dan kemana dia manfaatkan. Nah sebenarnya disitulah esensinya sebenarnya kan, disitu esensinya bagaimana kemudian supaya hamba itu bisa selamat di pengadilan akhirat. Nah, kenapa? Karena kan nanti seorang hamba itu akan ditanya tentang harta yang dia pakai ya kan, dari mana dia peroleh dan kemana harta itu dia apa namanya keluarkan. Nah, jadi kalau misalnya dia melakukan perbuatan safi ya, maka dia akan ditanyai oleh Allah kan seperti itu dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itulah maka sebenarnya kalau kita bicara fungsi negara dalam pandangan Islam itu kan bukan sekedar menjaga ketertiban, kemudian membuat aturan sehingga masyarakatnya bisa makan, terjaga kebutuhan dasarnya, pendidikan dan kesehatan. Kadang itu kalau dalam pandangan Islam kan, tapi fungsi negara itu kan disebutkan al-imamu ra'in. Jadi seorang imam kepala negara dia menjadi perisai ya, menjadi perisai bagi masyarakatnya, menjaga supaya bukan cuma kebutuhan dunia yang terjaga tapi juga sampai kepada kebutuhan akhiratnya ya. Nah, seperti itu. Karena kan doa seorang muslim itu adalah ingin mendapatkan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, gitu. Nah, itu Pak Rinaldi. Ustaz. Ya, apa Pak ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Pak Bakar. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Junedi. Lewat Pak Bakar ini. Ya, silakan Pak, silakan Pak Junedi. Ya, Ustaz. Terhadap orang safi tadi Ustaz. Ya, silakan. Terhadap harta bersama yang dikelola oleh seorang safi, jadi harta bersama ini setelah dia lakukan pengelolaan itu terjadi ya kriteria safi ini masuk lagi. Ya. Nah, apa ininya Ustaz? Apa konsekuensinya? Ya pertama untuk orang itu dan terhadap harta bersama yang dikelola itu ternyata sudah karena ketidakmampuan mengelola ataupun disalahgunakan itu menjadi berkurang ataupun bisa habis gitu Ustaz. Ya. Nah ini konsekuensinya apa Ustaz? Karena ini bukan harta pribadi, mungkin bisa dikatakanlah harta warisan yang belum diselesaikan ataupun harta bersama gitu kan. Nah terhadap orang safi ini jadi yang pertama ketika dia masih hidup, maka sebenarnya kan di dalam Islam itu mekanismenya ketika sudah tampak tanda-tanda safi yang disebutkan tadi yang 5 ini, maka keluarga itu harusnya melaporkan kepada qadhi, kepada hakim, lalu kemudian dilakukanlah pembatasan terhadap hartanya yang dia kelola. Nah, kemudian pengelolaan itu nanti oleh hakim itu bisa dipindahkan kepada siapa yang dinilai
cakap untuk mengelolanya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata dia sudah kelola lalu kemudian harta itu habis, dan itu dilakukan secara tidak wajar. Bukan karena wajarnya pengelolaan ya, jadi memang dia pakai untuk hal-hal yang sifatnya pribadi. Nah, kalau seperti itu maka nanti kan hakim akan menilai ya, kalau memang itu dilakukan karena kesengajaan, bukan karena faktor memang dia sebagai pengelola yang amanah, maka itu wajib diganti sama dia. Nah, nanti tinggal mekanisme penggantiannya diambil dari harta yang dia miliki. Nah, kalau misalnya dia sudah wafat, itu menjadi hutang dan dibayarkan dari harta waris yang dia tinggalkan. Nah, begitu kalau di dalam Islam kan, cara menyelesaikannya. Nah, jadi kalau dia masih memiliki harta aset yang dia tinggalkan, maka digantikan dari itu, digantikan kepada pemilik lain dari harta bersama tadi. Nah, gitu. Kalaupun ternyata kemudian hartanya tidak cukup dan dia masih memiliki hutang, kalau di dalam Islam kan yang pertama kali akan mengcovernya itu adalah negara melalui penyelesaian harta dari Baitul Mal. Nah, gitu. Seperti itu, Pak Junaidi. Iya Ustaz, ini ada juga terjadi sih, cuman akhirnya kan pembiaran jadinya karena nggak ada juga, misalnya mungkin dia tidak mampu lagi kalau itu suruh mengganti, itu dia tidak punya harta lagi untuk mengganti, ataupun mengharapkan Baitul Mal, nggak ada juga Baitul Mal yang akan mengembalikan harta yang sebenarnya kalau orangnya sudah meninggal, Pak ya. Belum, Ustaz, masih hidup. Kalau masih hidup harusnya punya kesadaran kan bahwa itu adalah utang ya, itu adalah utang, dan dia mengusahakan supaya hutangnya itu dilunasi, kan harusnya begitu dalam pandangan Islam. Kalau ya, kalau Pak Ustadz, nanti untuk materi ini dikirim lagi Pak Ustadz ya? Nggak ada yang ini Pak Ustadz, yang apa nih, yang sekarang ini? Oh, yang ini memang belum. Oh, memang belum, makanya kok nggak ada di kesimpulannya? ini kedua, Oh iya, oke, siap. Ya, ini materi kedua ya, materi pertama kan sudah. Iya. Oke ya. Silakan Gitu, Pak, ya. kalau masih bertanya. Jadi, ya. Oh, Ya, belum ya? dikirimkan, Pak ya. Ya Pak Ustadz. Iya. Ya, oke ya. Nah, sampai mana tadi itu? Jadi artinya ya tadi penggantian ya. Jadi kan sebenarnya kalau penyelesaian muamalah itu ya, ketika misalnya ada rekan muamalahnya kemudian dirugikan, maka dia bisa mengadukan ke kemudian diselesaikan. Apakah minta diganti dan baik-baik seperti itu, maka penyelesaiannya berarti tanpa perlu mengadu kepada hakim ya kan gitu. Tapi ketika misalnya diajak ngomong baik-baik juga tidak bisa, maka ya mau tidak mau ya ngelapor kepada hakim kan, diselesaikan melalui pengadilan. Nah, cuman saya nggak tahu apakah kalau berkaitan dengan harta, pengadilan agama itu bisa menyelesaikan tidak atau dengan hukum Islam gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang jadi memang ya itu tadi menjadi problem ya kan di negara kita ini dengan kondisi sekarang. Nah, sama seperti kata Pak Rinaldi tadi ketika beliau berbicara dengan hakim ya kan. Sebenarnya saya juga di kelas waris itu ada beberapa hakim yang ikut ya, termasuk ada beberapa orang ketua pengadilan agama, bahkan ada yang privat juga ya. Ketua pengadilan agama itu belajar dia minta privat ya. Itu biasa kalau diskusi ya mereka juga problematik ya.
yang namanya dakwah itu kan terus-menerus digencarkan. Ya kenapa? Karena di negara kita sendiri itu kan pernah dijajah oleh Belanda. Lalu kemudian lama diterapkan hukum Belanda. Nah, ketika Belandanya sudah pergi, prinsip hukumnya tetap diterapkan kan, KUHP maupun baik pidana maupun perdata ya warisan Belanda yang kemudian diterapkan. Seperti itu. Kalaupun ada masalah agama hanya dibatasi saja, hanya dibatasi masalah perkawinan, perceraian, kemudian wakaf, waris itu pun juga banyak juga yang bercampur kan, kaidahnya juga bukan dari Islam. Nah, itu problematik. Tapi sekali lagi memang yang namanya pembahasan hukum itu harus kita terus-menerus dakwahkan ke tengah masyarakat. Karena yang namanya kondisi masyarakat sesuatu yang sifatnya dinamis ya. Jadi kalau ketika muncul banyak kesadaran, maka akan ada perubahan, pasti ya perubahan. Jadi masyarakat itu sesuatu yang sifatnya dinamis. Jadi ketika semakin banyak orang yang memiliki ilmu, maka akan ada keinginan untuk melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan ilmu itu. Ya, kalaupun sekarang ini kita bahas, ini mungkin menjadi pemahaman saja untuk kemudian istilahnya itu kita jaga diri kita. Nah, kalaupun ada yang terjadi begini, maka memang akhirnya diselesaikan dengan pendekatan nasihat, ya kan? Kalau ada yang sapi seperti ini, akhirnya dilakukan pendekatan dengan nasihat. Jadi saya belum melihat ada adakah yang punya di sini? Apakah bisa diselesaikan melalui pengadilan atau tidak ya? Jadi apakah ada kewenangan pengadilan ketika ada orang yang safi ya, terutama yang pengadilan agama? Sepemahaman saya tidak sampai ke sana ya, seperti itu. Kalau masalah sapi ini kalau kita bawa ke dengan kriteria yang 5 ini sudah terpenuhi, Ya. bisa Ya. untuk menyelamatkan itu ya gimana saja bisa? Ya, itu berarti istilahnya itu kan melakukan akad sulhu ya. Jadi yang bisa merelakan itu orang yang dirugikan. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang yang dirugikan, orang yang diapakan itu dia yang memiliki hak untuk merelakan. Kalau misalnya kita punya harta ya, lalu kemudian dipinjam oleh orang lain. Nah, ternyata orang lain itu dia bayar lalu wafat. Nah, kemudian yang berhak memutihkan ya berarti kita. Lalu kita mengatakan ya sudah, karena dia sudah wafat, nah udah saya anggap lunas saja deh, saya putihkan. Nah itu berhak seperti itu, karena dia yang dipinjamnya. Iya. Tapi kalau misalnya yang mengatakan yang pihak sebaliknya tidak boleh kan, seperti itu. Harus yang mengasihi Pak Ustadz ya. Ya harus yang mengasihi Pak Ustadz ya, yang merelakan dengan keikhlasan lah, hanya mengharapkan pahala dari Allah lah. Walaupun ya memang berat sih, memang berat partai ya. Iya. Iya. Kalau partai yang berat memang. Baik Bapak Ibu ya. Oke, nanti materinya saya kirimkan ke Pak Pakar ya, insya Allah. Berarti ini terakhir Pak Ustadz ya, berarti minggu depan udah masuk materi baru Pak Ustadz ya. Atau minggu depan masih ada pertanyaan, nggak apa-apa lah minggu depan yang mau bertanya mungkin. Oke. Biar kita nanti masuk lagi. Waalaikumsalam. Silakan Pak Des, silakan. Waalaikumsalam. Ke Pak Pakar tuh, komunitas yang lain boleh kali satu izin kan Ustaz? Apa itu? Yang ini lah yang kayak gini materi Ustaz ini.
Oh boleh, silakan kirim silakan. ke Pak Bakar, Silakan. saya share ke yang lain gitu. Boleh silakan. Izin ya Ustaz ya. Ya silakan, boleh. Terima kasih. Boleh, ya. Ustaz. Ya, Ya, sama-sama Pak Des. Ya, Alhamdulillah. Bertambah lagi nanti pahala-pahala Pak Des Bandi itu. Kalau Ya, bisa silakan dia aja, diajak juga Pak Des, diajak juga ngaji Pak Des. Dia diajak masuk Ya. Zoom dia. Iya, oke Pak Ustaz. Oke ya, kalau nggak ada lagi mungkin kita cukupkan ya untuk pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syukur wabarakatuh. Ustaz, jasa kepada Ustaz atas ilmu, waktu, materi disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Amin. Dan juga semoga bapak-bapak di sini yang masih punya utang piutang, semoga mudah untuk melunasinya. Yang punya usaha semoga usaha lancar. Yang masih sakit semoga cepat sembuh. Yang punya anak semoga menjadi anak yang soleh dan soleha ya. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Dan juga alamin. doa kibatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya Pak Ustaz. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Pak Ustaz. Ya, Syukur Pak sama-sama. Ustaz. Oke ya. Ya. Kita Nanti dikirim Pak Ustaz ya.